Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan saya ke Jakarta kali ini bareng R144. Yang sebelumnya juga saya masih bareng R144 ya, sama Pak Munir. Hanya saja waktu itu mogok di Rancaikek karena karet untuk AC-nya kendor. Kali ini saya bareng Pak Dedi. Orang nyebutnya Pak Dedi Jable ya. Dan Pak Dedi ini saya sudah kenal lama, karena memang sejak dulu kalau pulang dari Jakarta ke Kampung Rambutan ya biasa bareng R176. Yang kali terus siapa Pak? Yang bawah kali terus siapa? Yang 9, Pasiman. Oh, Yang 9 sama oh, 42 masih di belakang. Pak Dua yang dari Gandrung ya? Iya. Pak Dua yang dari Gandrung belakang. Iya. Yang mana tuh kenaik? Yang suruh ada penumpang atau di Majenang? Itu apa ya? Mungkin Pak Wong saya nanyanya ke Gecol. Oh, gitu. Iya, saya nanya, Col ada nggak yang ini berangkat? Ada Pak. Tapi udah gitu biasanya dia nyariin telepon Pak. Dan Gecol kan ini batangannya, tapi tadi Tron bukan berangkat. Iya, katanya berangkat harusnya hari ini. Memang untuk akhir-akhir ini saya merasa kesulitan untuk mendapatkan Gapura Neng Rahayu yang dari arah timur ya. Saya harus menelusuri satu-satu kira-kira siapa yang berangkat, personilnya siapa. Dan yang lebih sulit lagi adalah bisnya yang mana gitu kan, karena kemarin 144 ini melayani lintas Kalideres, walaupun pada akhirnya disambung oleh Pak Ruhimat di R147 yang juga standby di Kalideres. Menurut cerita sih, armada Gapura Neng Rahayu sudah amat sangat berkurang ya. Ada yang dijual, ada yang ya nggak tahu ya, yang istirahat, dan beberapa lainnya sedang perpal karena perbaikan mesin-mesin. Jadi emang agak susah. Dan saya kebanyakan kalau naik bis itu yang reguler semacam ini biasanya mencari bis yang personilnya sudah kenal, karena dengan seperti itu saya merasa aman dan nyaman dengan barang-barang saya, dan karakter bapak personilnya juga sudah saya ketahui, jadi saya bisa menjaga perilaku ataupun ucapan-ucapan saya. Sebelumnya saya juga sudah berkomunikasi dengan PO yang lain, dan ternyata PO yang lain itu penuh, hanya tersisa 7 di bangku belakang, dan saya ditawari di samping kondektur. Tapi akhirnya ya sudahlah, saya tebak-tebakan aja ya, udah ngarang aja, berhenti di pinggir jalan lalu nyetop seadanya GR. Tapi dari GR yang saya cegat itu saya berupaya memilih yang suspensi udara atau air suspension, yaitu yang serinya 137 sampai dengan 147, dan itu akan kelihatan ketika dia berjalan dari jauh, lampunya akan beda dengan bis-bis yang biasanya. R144 ini berangkat dari Karangpucung tujuan Kampung Rambutan, tetapi di Kampung Rambutan hanya lintas saja ya, karena dia akan ngetem di Lebak Bulus menggantikan MR202 yang perpal turun mesin. 135 juga turun mesin, 127 juga ada trouble dan belum bisa berangkat. Jadi
memang nggak banyak armada yang bisa diberangkatkan dari Gapuraning Rahayu. R144 ini penumpangnya 26 dari kapasitas 50 seat. Sedangkan di PO sebelah ini tinggal 7 seat yang paling belakang. Dan saya ditawari duduk di samping kondektur. Nah itu saya kurang bisa karena saya butuh istirahat, paginya langsung kerja, jadi harus di tempat yang nyaman. Saya juga jadi bertanya-tanya sebenarnya ya, dari keluhan-keluhan kemarin mengenai penumpang yang kurang, sehingga armada harus dikurangi juga. Ini apakah karena orang-orangnya yang sudah tidak banyak yang pulang pergi Jakarta kampung halaman, ataukah memang ada PO-PO lain yang justru memanen dari penumpang yang ada? Yang belum saya tahu apakah Sinar Jaya yang dari timur itu penumpangnya penuh juga atau enggak, karena sekarang Sinar Jaya yang berangkat dari Kawonganten itu bisa melayani hampir semua jurusan ya, baik itu yang Tanjung Priuk maupun yang ke Kampung Rambutan, dan tentu Lebak Bulus mungkin ada juga ya. Dan yang pasti kalau Sinar Jaya itu tiketnya lebih murah ya, 130.000. BTW jalan dengan 144 ini menyenangkan ya. Ngobrol sama Pak Dedi gitu juga menyenangkan karena beliau juga sudah lama saya kenal. Jadi obrolannya ringan gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupi, enteng saja kita ngobrol. Dan ini full musik juga ya. Ada dangdut-dangdutnya Nela Karisma dari berangkat sampai ke Kampung Rambutan. Alhamdulillah perjalanan ini cukup lancar. Adapun antrian seperti ini antrian yang tidak begitu bermasalah, hanya karena ada satu truk yang berjalan agak lambat di depan, dan ini akan segera selesai ketika semuanya sudah bisa disalib. Tanjakan Gentong ini ya teman-teman ya, ini yang tanjakan pertama. Seperti biasa mobil-mobil pribadi itu menyalip dari sisi kanan, sedangkan untuk mobil besar kalau dari kanan agak kesulitan karena dari atas juga ada kendaraan, dan mobil besar biasa menyalip dari lajur 1. Untuk kendaraan lambat ada di lajur 2. Jadi memang aturannya seperti itu. Kenapa yang truk-truk berat atau kendaraan berat itu di lajur 2 ya? Itu karena nanti dia akan sedikit zigzag untuk menanjaknya agar supaya sudut tanjakan itu menjadi lebih kecil, dan itu bisa menghemat tenaga. Kalau mengambil jalur 1 itu selain tikungannya tajam juga tanjakannya full, sudutnya lebih tinggi, tidak bisa zigzag. Nah ini teman-teman contohnya, ini adalah truk besar dengan muatan yang cukup berat. Dia ambil sisi paling kanan, kemudian dia akan ngambil ke kiri. Ini adalah untuk menurunkan sudut tanjakan. Setelah itu nanti dia akan lurus terus ke kanan lagi jika tanjakannya belum selesai, dan kita menyalip dari sisi kiri karena yang kita naiki ini adalah Mercedes-Benz 1626, mesinnya adalah 906 LA ya, OM 906 LA. Ini artinya mesin dari generasi 90 dengan 6 silinder. Ya mungkin sekitar berapa ya? Di atas 7000 cc ya. Jadi tenaganya cukup kuat. Dan ini menggunakan air suspension.
Sampai di Malangbong masih lancar dan kita ketemu bis-bis dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah. Ini artinya bahwa dari arah barat lalu lintas cukup lancar. Karena di jam ini sudah ada yang lewat. Sepertinya yang barusan lewat tadi adalah Gapuraning Rahayu Pariwisata 18 berapa gitu ya nomor pintunya. Dan beberapa memang yang dulu reguler jadi wisata atau keduanya, jadi kadang reguler kadang wisata yang di Gapuraning Rahayu ini ya. Jadi memang kalau kita mau berangkat ke barat ya kadang-kadang bisnya berubah-ubah karena ada yang digunakan untuk pariwisata. Sementara yang Hino RK yang 172, 173, 174 dan 175 ini katanya sudah dijual ya, saya kurang tahu. Jadi ada 4 unit yang warna kuning yang katanya itu livery naik gitu ya, itu sudah dijual. Pak Dedi dulu membawa R176 Mercedes-Benz 1526 ya. Nah sekarang ini membawa 1626. Menurut beliau kalau yang 1526 itu masih bisa dibejek ya, dan bisa kiri kanan karena pernya masih menggunakan per daun. Sedangkan untuk 1626 ini harus hati-hati meskipun tenaganya terasa lebih stabil karena sudah full elektrik ya. Dia tidak bisa digunakan untuk zigzag dan sangat hati-hati bila menemukan lubang di jalan, karena balon udaranya ini sangat peka ya terhadap goncangan. Sekitar pukul 00.15 kita sampai di rumah makan dan istirahat sekitar 20 menit untuk kemudian jalan kembali. Yang saya heran juga ini kita hanya sendirian, tidak ada bis yang lain ya. Kita menunggu yang Kalideres juga tidak ada. Apakah jaraknya terlalu jauh ya? Kita kurang tahu. Dan kita segera menuju ke arah Jakarta. Memang agak susah teman-teman untuk menyeberang jalan di sini ya, karena lalu lintasnya cukup padat dan banyak yang tidak mau mengalah, artinya tidak berhenti sebentar untuk ngasih kesempatan. Justru yang dari arah sebaliknya ada sebuah truk besar yang mau mengalah, berhenti, dan setelah melewati itu Pak Dedi mengucapkan terima kasih dengan klakson 2 kali. Ini Pak Jujun. Oh Jujun, iya yang itu kenaik. Iya, ini Pak Jujun ya. No, 33. Udah Keramat Jati ke itu apa? Satria Mulia. Satria Mulia apa Satria Muda, Pak? Satria Mulia. Yang itu mobil Jawa tuh yang warna merah. Oh.
Dari cerita Pak Dedi, untuk bisa ke GR itu harus punya pengalaman yang tinggi ya, jam terbang yang tinggi, karena yang uji langsung Pak Haji. Nah, ini ada Merdeka yang tadi di Ranca Ekek sempat minta bantuan karena AC-nya kecil, dan ini dikasih belt untuk AC tapi ternyata beda ukuran dan tidak bisa muat di mesinnya. Seruannya Panjangnya iya sambung. Ya, apa majenang ngurutin hiji. Pukul 03.30 kita sudah sampai di Kampung Rambutan. Memang tadi ada kemacetan di sekitar Kerawang Timur sampai Kerawang Barat, tapi saya tidak begitu merasakan karena saya tidur. Dan saya beranjak ke area keberangkatan ya di bus premium untuk sekedar ngobrol dengan Kang Dul Srut. Dan menurut dia katanya di KM itu ada kecelakaan truk yang terguling padahal membawa oli.